Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my video. Saya Sela Alivia dari Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar. Nah, ada yang tahu tidak pada video ini saya akan menjelaskan tentang apa? Nah, untuk itu sebelumnya teman-teman pernah melihat benda yang berbentuk seperti ini tidak? Kira-kira bentuknya ini apa ya? Kemudian yang ini pernah tidak teman-teman melihat yang seperti ini? Bentuknya apa ya? Nah, untuk mengetahui lebih lengkapnya, simak penjelasan sampai selesai. Jangan di-skip ya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar. Tapi sebelumnya kita perlu tahu apa sih sebenarnya bangun ruang itu. Nah, bangun ruang itu adalah bangun yang berbentuk 3 dimensi dan memiliki volume. Bangun ruang itu terdiri dari dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan juga bangun ruang sisi lengkung. Oke, sesuai dengan namanya, bangun ruang sisi datar itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh beberapa bentuk yang datar. Kemudian untuk bangun ruang sisi lengkung itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh beberapa bentuk yang lengkung. Nah, terus apa saja sih Kak yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi datar? Nah, untuk itu kita akan membahasnya. Ada 4 yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi datar. Yang pertama ada kubus, kemudian balok, kemudian prisma, kemudian ada yang terakhir itu ada lunas. Nah, pada video ini kita akan membahas secara khusus dua saja, yaitu kubus dan juga balok. Kita akan masuk ke bangun ruang sisi datar yang pertama, yaitu kubus. Nah, kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang kongruen. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu sifat-sifat kubus. Nah, sebuah bangun ruang dapat dikatakan kubus apabila memenuhi sifat-sifat tersebut. Yang pertama, memiliki 8 titik sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Kemudian yang kedua, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Kemudian yang ketiga, memiliki 12 diagonal bidang. Adapun rumus umum untuk mencari diagonal bidang itu sisi dikali akar 2. Untuk lebih lengkapnya bisa diperhatikan di atas. Kemudian yang selanjutnya 4 diagonal ruang. Nah, untuk ilustrasinya bisa perhatikan ini. Secara umum, diagonal ruang dapat dicari dengan sisi dikali akar 3. Kemudian yang terakhir, kubus memiliki 6 bidang diagonal. Adapun untuk mencari bidang diagonal itu, sisi dikali sisi dikali akar 2. Atau bisa kita tuliskan sisi pangkat 2 dikali akar 2. Masuk ke subbab yang kedua, yaitu jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus merupakan rangkaian bangun datar yang menyusun kubus tersebut. Teman-teman bisa perhatikan ilustrasi di atas saya. Kemudian ada proses pembentukan kubus. Kemudian kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu luas permukaan. Nah, seperti yang di awal video saya telah katakan bahwa kubus merupakan rangkaian dari 6 buah persegi 4 yang kongruen. Artinya, untuk mencari luas permukaan ini kita hanya perlu mencari 6 kali luas dari persegi 4. Nah, teman-teman masih ingat kan cara mencari luas persegi 4? Karena salah satu materi prasyarat untuk bangun ruang itu adalah bangun datar.
Oke, jadi secara singkatnya teman-teman bisa perhatikan penurunan rumus dari luas permukaan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke subbab yang keempat. Yang terakhir yaitu volume kubus. Adapun volume kubus itu secara umum dapat kita tuliskan sebagai sisi kali sisi kali sisi, atau bisa kita tulis S pangkat 3. Kita masuk ke bangun ruang yang kedua, yaitu balok. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang persegi panjang yang berhadapan dan kongruen. 3 pasang persegi panjang yang berhadapan dan kongruen. Nah, sama seperti kubus, pada balok juga terdapat 4 subbagian. Yang pertama, sifat-sifat balok, yang kedua, jaring-jaring balok, yang ketiga, luas permukaan balok, dan yang terakhir ada volume balok. Kita melangkah ke sub yang pertama, yaitu sifat-sifat balok. Nah, sebuah bangun ruang dapat dikatakan balok apabila memenuhi sifat-sifat tersebut. Yang pertama, memiliki 8 titik sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Kemudian yang kedua, memiliki 12 rusuk yang dimana 4 rusuk itu yang sejajar sama panjang. Kemudian yang ketiga, memiliki 12 diagonal bidang, dengan setiap diagonal bidang yang berpotongan atau sejajar itu memiliki panjang yang sama. Adapun rumus untuk mencari diagonal bidang bisa diperhatikan di sebelah sini. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu memiliki 4 diagonal ruang, di mana setiap diagonalnya sama panjang atau sama besar dan berpotongan di satu titik. Untuk rumus mencari diagonal ruang bisa perhatikan di sini. Kemudian yang terakhir, memiliki 6 bidang diagonal, di mana setiap pasangan diagonalnya itu kongruen. Untuk mencari bidang diagonal bisa teman-teman bisa lihat nih. Selanjutnya kita melangkah ke sub pembahasan yang kedua, yaitu jaring-jaring balok. Sama seperti jaring-jaring kubus, jaring-jaring balok ini merupakan susunan atau bangunan dari bangun datar yang membentuk balok tersebut. Bisa teman-teman lihat di sini ilustrasinya. Kemudian ada sebuah ilustrasi, selanjutnya ada sebuah ilustrasi dalam membentuk jaring-jaring balok. Subbahasan yang ketiga yaitu luas permukaan balok. Nah, berdasarkan jaring-jaring balok dapat kita lihat bahwa ternyata balok itu tersusun dari 6 persegi panjang. Oleh karenanya, untuk mencari luas permukaan balok dapat kita lakukan dengan menjumlahkan seluruh sisinya. Atau lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat rumus luas permukaan balok. Subbahasan yang keempat yaitu volume balok. Nah, untuk mencari volume balok itu langsung saja panjang kali lebar kali tinggi. Oke, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Sela Livia pamit undur diri. See you next video guys. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.